nyumbang sini, bakso sana, bakso sini. Apakah masuk surga? Tidak, jika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena tidak mengakui kebaikan yang ada dalam dirinya hanya milik Allah. Kebaikan yang dia perbuat berasal dari dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat orang masuk surga atau tidak, bukan amalnya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, saya sebagai nabi tidak masuk surga kecuali hanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah, tidak masuk surga kecuali mendapatkan rahmat dari Allah, kecuali iman kepada Allah. Jadi sebaik apapun perbuatan kita, kalau kita merasa itu gara-gara diri kita, maka engkau masuk di dalam kategori hati yang kafir kepada Allah. Orang kalau paham betul dirinya beriman, dia tidak akan merasa berbuat apapun untuk manusia, Pak. Paham ya? Orang kalau dia beriman kepada Allah, ya, wasbir, dia wa masabruka illa billah. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Dan bersabarlah kalian dalam menunggu ketetapan Allah, ketetapan Tuhanmu. Sesungguhnya engkau berada di dalam penglihatan kami. Jadi tidak ada satupun yang terlewat dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dari penglihatan Allah. Jangankan penglihatan Allah, penglihatan malaikatnya aja tidak bisa orang itu kelewat. Malaikat Israel, pencabut nyawa. Malaikat Israel itu dalam kitab tasawuf dijelaskan, bentuk tubuhnya itu besar, memiliki rambut. Malaikat Israel itu punya rambut. Satu helai rambutnya, apabila air laut ini dituangkan di atas kepala beliau, maka tidak ada satupun helai rambut yang bisa basah secara total. Rambut siji loh, banyu segoro disok di kepalanya malaikat Israel, tidak bisa membasahi satu helai rambutnya. Dan beliau memiliki mata sejumlah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Satu manusia diawasi satu mata, satu semut diawasi dengan satu mata. Ono uget-uget di pojokan kono. Ono uget-uget tok ngene kali. Uget-uget iki basa apa? Bahasa Indonesia uget-uget iki apa? Jentik nyamuk ya. Asal usulnya nyamuk ya. Uget-uget itu. Catet uget-uget diawasi dengan satu mata. Uget-uget siji. Ono laler, wae laler. Laler satu diawasi mata siji. Matanya malaikat Israel. Ini hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kayak apa guys, bayangno wis. Subhanallah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang terlewat daripada pandangan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. A'yunina, pandangan, bukan a'yuni, bukan pandanganku, tapi a'yunina. Kenapa mengatakan kami? Berarti ini kan kata-kata lebih dari satu, kami kok. Lebih dari satu. Apa maknanya? Berarti ada yang mengawasi selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam tafsir. Makanya kalau Allah itu berbuat tunggal, tidak melibatkan malaikat, maka menggunakan isim mufrad, kata tunggal. Tapi kalau melibatkan makhluk yang lain, maka menggunakan kata jamak atau lebih dari satu, ya, atau kata-kata dua. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang ke situ. Walhasil, di dunia ini ada kesedihan dan ada kebahagiaan. Allah tidak pernah menciptakan kesedihan. Allah tidak pernah menciptakan keburukan. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak ada. Jika seseorang meyakini keburukan itu berasal dari dirinya, itu benar. Tapi kalau kebaikan berasal dari dirinya, itu salah. Bahkan dikatakan orang tidak beriman. Makanya kenapa ada orang non-muslim, dia berbuat, katakanlah itu seperti orang baik misalnya, seperti Bunda Teresa.
Mahatma Gandhi. Ono Bunda Teresa, ono Mahatma Gandhi. Itu hidupnya hanya berbuat baik. Gak tahu maksiat, Pak. Gak tahu ngerasani wong. Yang saya tahu ya, wallahu a'lam, ini buri di pawon gak ero aku. Asli yang gambaran secara normatifnya lah. Secara kasat mata, hidupnya mulai beliau kecil sampai besar, itu hidupnya hanya nyumbang sana, nyumbang sini, bakso sana, bakso sini. Apakah masuk surga? Tidak, jika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena tidak mengakui kebaikan yang ada dalam dirinya hanya milik Allah. Kebaikan yang dia perbuat berasal dari dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat orang masuk surga atau tidak, bukan amalnya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, saya sebagai nabi tidak masuk surga kecuali hanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah, tidak masuk surga kecuali mendapatkan rahmat dari Allah, kecuali iman kepada Allah. Jadi sebaik apapun perbuatan kita, kalau kita merasa itu gara-gara diri kita, maka engkau masuk di dalam kategori hati yang kafir kepada Allah. Orang kalau paham betul dirinya beriman, dia tidak akan merasa berbuat apapun untuk manusia, Pak. Paham ya? Orang kalau dia beriman kepada Allah, dia tidak akan pernah merasa kalau dirinya sudah berbuat baik kepada orang lain. Saya sudah sedekah, saya sudah membantu, saya sudah berbuat baik, saya sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Engkau merasa engkau yang berbuat, merasa dirimu yang berbuat, engkau kafir kepada Allah berarti. Nabi siapa yang punya penyakit? Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ngerti Nabi Ayub? Halo? Ini ngantuk kabeh boy apa ini? Hah? Nabi Ayub diuji penyakit oleh Allah. Nabi Ayub diuji penyakit oleh Allah. Sudah ada? Anda tahu ceritanya Nabi Allah Ayub ya? Nabi Ayub itu pernah diuji oleh Allah dengan penyakit. Diuji oleh Allah. Ini gara-gara siapa? Gara-gara iblis. Iblis mengadu kepada Allah. Apa sebab? Karena Nabi Allah Ayub taat kepada Allah. Ya Allah, Nabi Ayub itu engkau puji. Iya, aku puji dia, hambaku yang soleh. Wajar ya Allah, kata iblis. Wajar Nabi Ayub ini soleh, taat, wajar. Apa yang kau tuntutkan wahai iblis? Kalau memang engkau berikan ujian kepada Nabi Allah Ayub dan dia berhasil melewati, maka memang pujianmu tepat. Kalau tidak, tidak. Apa yang kau inginkan wahai iblis yang dikutuk oleh Allah? Ya Allah, coba berikan dia kemiskinan, cabut rezekinya, dicabut oleh Allah rezekinya. Oke iblis, tak cabut ya rezekinya, cabut oleh Allah. Seketika itu Nabi Ayub melarat, enggak punya apa-apa. Begitu melaratnya Nabi Allah Ayub sampai anak-anaknya ini diungsikan di rumah saudaranya, enggak bisa menafkahi anak-anaknya, diungsikan, tinggal berdua dengan istrinya. Makan enggak bisa, diungsikan anak-anaknya kan dalam keadaan kelaparan. Tapi tetap Nabi Allah Ayub tambah taat sama Allah. Iblis kembali lagi kepada Allah. Ya Allah, ternyata yang dicintai oleh Ayub ini bukan hartanya. Apa? Anak-anaknya. Coba uji anak-anaknya. Uji bagaimana? Matikan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya mati, dia masih taat dan dia tidak berpaling kepadamu, berarti memang benar pujianmu tepat kepada hambamu. Oke, dijadikan rumahnya gempa, anak-anaknya mati semua. Semua mati anak-anak Nabi Allah Ayub. Nangis Nabi Allah Ayub, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Mungkin aku tidak bisa mengemban amanah memiliki anak sehingga anakku
engkau panggil, anakku engkau takdirkan mendapatkan musibah, mati anak Nabi Ayub. Tertimpa bangunan, mati semuanya. Tambah taat, tambah takut kepada Allah. Iblis datang lagi. Ternyata yang dicintai oleh Nabi Ayub bukan hartanya, bukan anak-anaknya. Lantas apa yang kau inginkan wahai iblis? Kata Allah Subhanahu wa taala, cabut kesehatannya. Cabut kesehatannya. Mulai kurus Nabi Ayub. Kurus. Yang asalnya tampan, kurus sampai dagingnya tidak ada, ototnya tidak ada. Tinggal tulang dan kulit aja yang nempel. Kayak tengkorak bentuknya. Kurus cekong semua, kurus. Tapi tidak sampai kena boroen. Gak ono Nabi boroen ini, gak ono. Ono cerita Israiliyah. Nabi Ayub itu terkena penyakit sampai boroen, metu sete, keluar belatungnya. Kena penyakit menjijikkan sampai keluar belatungnya. Kemudian belatungnya keluar, jatuh, diambil, dimasukkan lagi. Kemudian Nabi buntung, tidak ada. Nabi kena penyakit lepra, tidak ada. Nabi kena penyakit kusta, itu tidak ada. Nabi kena penyakit baros. Apa itu baros? Belang. Tidak ada. Tidak ada. Jadi Nabi tidak punya penyakit yang permanen, tidak punya. Ini kaidah fikih mu'tamad, tidak ada ulama yang mengingkari. Lantas penyakitnya Nabiullah Yakub itu hanya pengurangan penglihatan. Nabiullah Ayub kurus sehingga tidak bisa berjalan. Akhirnya bagaimana? Diangkat oleh penduduk setempat dan dibuang. Yang asalnya punya kedudukan sosial, strata sosialnya tinggi, dibuang. Akhirnya Nabiullah Ayub berada di bawah pohon berdua dengan istrinya. Masih, ya Allah, alhamdulillah, Engkau berikan hamba penyakit. Mungkin ini sebagai kafaratul dzunub, sebagai penghapus dosa-dosaku. Alhamdulillah. Itu Nabi kalau sakit kayak gitu, Pak. Gak kayak aku mbak awakmu lek loro. Aduh, sambatan. Kok meneh loro, gak ada duit, lo telat titik sawabat kamu fakat wis. Gak ono sabare. Kurus, dan akhirnya iblis pun kembali dalam keadaan lemes. Jadi iblis itu tafsir itu juga dikatakan dari Imam Al-Imamul Baghawi, jadi Imam Baghawi itu menceritakan, tafsir Imam Sawi itu menceritakan di masalah ayat ini, iblis itu punya banyak warna. Warnane iblis itu banyak. Ono kelas-kelase. Ono sing iblis jenggote dawa, sing katok diketok gondal-gandul iku ya ono. Sing bathuke ireng jenggote dawa iku ono. Ono sing model ngono iku ono. Ono iblis sing model kaya ngono iku. Katoke cingkrang. Ono sing model ngono iku ono. Ono sing model kaya ngono. Yo sing senengane nyalahno wong biasane yo golongane yo ngono-ngono iku wis to kae. Udah ada dalilnya itu, obah kabeh. Biasanya ono sing koyo ono sing rupane koyo ngono iku ono, ngono lho. Nah, terus ada juga iblis itu yang warnanya beda. Macam-macam jenisnya iblis. Dan itu disekat sama Allah. Iblis sing brewoke dawa-dawa, gak oleh nggodho aku mbek awakmu, gak oleh. Iki kelasnya Nabi. Ada di bawah lagi iblis yang warnanya ini untuk nggoda para wali kutub. Itu ada, Pak. Ada iblis yang untuk nggoda para kiai, para ulama, para habaib ada. Ada iblis yang diperintahkan menggoda santri kaya aku mbek awakmu iki. Lek kira-kira iblis sing digawe nggoda nabi terus nggoda aku mbek awakmu murtad, Pak. Andane ngono. Ono kelasé dhewe-dhewe. Dibagi. Itu rahmatnya Allah, disekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis yang model-model top-top nggoda kita, buyar kita. Tak karu-karuan. Nah, walhasil iblis ini pulang dalam keadaan, ya Allah, aku ngaku kalah wis. Memang benar Nabiullah Ayub ini memang hambamu yang soleh. Akhirnya apa? Gak terima iblis ini, mudun maneh di alam dunia menggoda istrinya. Oke, opo Kiai Ayub ya wis kere, kuru, ceking, kaya rupane kaya ngene tinggal wae. Digoda, ditinggal. Wahai suamiku, aku tinggalkan engkau.
Kata Nabi Ayub, jika engkau tinggalkan aku, awas nanti kalian ngejak balikan, CLBK awas kon. Nah, cinta lama bersemi kembali, gua ya. Nah, sudrun. Anak sudrun ya repot nih. Statusnya CLBK. Nah, ini sudah dan to be continue ya. Saya akan ceritakan di Senin yang akan datang bagaimana peristiwa kembalinya istrinya Nabi Allah Ayub. Wallahu a'lam. Ini bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah jadilah hamba yang sabar, jadilah hamba yang husnudzon, bersihkan hati, jangan ada sifat iri dengki mampir di hati kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala man masyikhuna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.